Ederson dispekulasikan akan tinggalkan Manchester City. Andai itu terjadi, Pep Guardiola tidak akan menahan sang kiper. Diketahui, kontrak Ederson di Manchester City akan habis pada musim panas 2026. Sejauh ini, pembicaraan soal perpanjangan kontraknya masih mandek. Dilaporkan Mirror, Manchester City tidak akan menahan Ederson jika mau pergi. Manajer Pep Guardiola pun berikan lampu hijau, andai kiper berusia 31 tahun itu mau cari tantangan baru. Beberapa klub Arab Saudi meminatinya. Galatasaray, klub raksasa dari Turki turut meminati Ederson. Galatasaray mengajukan tawaran 12 juta euro atau setara 228 miliar rupiah. City maunya 15 juta euro. Moise Kean menjalani musim 2024-2025 dengan sangat sip hingga ada rumor ketertarikan Manchester United. David De Gea memberikan nasihat kepada striker Fiorentina itu. Kean dijual Juventus ke Fiorentina pada musim panas 2024. Dia langsung nyetel bersama La Viola dengan mengemas 19 gol di Serie A. Secara keseluruhan sepanjang musim 2024-2025, Kean mengemas 25 gol dari 44 laga di semua ajang. Ada pula 3 assist yang dibuat striker berusia 33 tahun itu. Hal itu mengantarkan Kean ke catatan terbaiknya sepanjang karir sejauh ini. De Gea lantas memberikan nasihat ke striker asal Italia itu untuk tidak puas diri dan melanjutkan catatan sip tersebut. Dilansir dari Tribuna, nasib Son Heung-min di Tottenham Hotspur masih belum jelas. Son belum perpanjang kontrak, yang tersisa semusim lagi alias habis di musim panas 2026. Sudah muncul kabar, Tottenham bakal mendepak Son. Beberapa klub Arab Saudi dilaporkan siap bayar mahal, Tottenham pun tergoda. Masalahnya, ada klausul khusus soal tur ke Korea Selatan antara para sponsor di sana dan Tottenham Hotspur. Jika beberapa pemain kunci tidak dimainkan salah satunya Son Heung-min, maka Tottenham akan kehilangan 75% dari pembayaran. Itu artinya, Son harus main agar Tottenham tidak boncos. Pun soal masa depannya bersama Spurs, nasib pemain berusia 33 tahun itu masih belum pasti. West Ham United dikabarkan tertarik untuk mendatangkan penjaga gawang Leicester City, Mats Hermansen, pada jendela transfer musim panas tahun ini. Menurut jurnalis Ben Jacob, West Ham United siap melakukan pendekatan untuk merekrut kiper Leicester City, Mats Hermansen. Leicester menaksir Hermansen seharga 35 juta pound musim panas lalu, dan The Hammers kemungkinan perlu menawarkan jumlah serupa untuk membawa kiper berusia 25 tahun tersebut ke London Stadium. Minat ini menunjukkan ambisi West Ham untuk memperkuat lini belakang mereka. Granit Xhaka tidak akan melanjutkan kariernya di Bayer Leverkusen musim depan. Xhaka meminta dilepas ke klub Premier League Sunderland. Xhaka sejatinya masih terikat kontrak dengan Leverkusen hingga 2028. Namun, pergantian pelatih dan hengkangnya sejumlah pemain bintang Leverkusen. Setelah menimbang-nimbang, Xhaka akhirnya memutuskan untuk meninggalkan Leverkusen dan balik ke Premier League. Yang mengejutkan adalah Sunderland yang baru promosi ke Premier League jadi tujuan berikutnya pesepak bola asal Swiss itu. Belum diketahui berapa banderol yang akan dipasang Leverkusen agar Xhaka bisa pergi ke Sunderland. Sebagai informasi, Xhaka dijual 15 juta euro oleh Arsenal ke Leverkusen 2 tahun lalu. Liverpool tahu Luis Diaz sudah ngebet gabung Bayern Munich, tapi The Reds menunggu tawaran yang cocok untuk Diaz. Dikutip ESPN, Liverpool masih menunggu tawaran terbaik dari Bayern. Sejauh ini 2 kali penawaran Bayern ditolak mentah-mentah, dengan terakhir di angka 67,5 juta euro atau lebih dari 1 triliun rupiah. Liverpool kabarnya cuma mau melepas Diaz di angka 80 juta euro dan Bayern masih belum mau menyanggupi. Mereka yakin Liverpool butuh pemasukan setelah belanja besar musim panas ini, yang mencapai lebih dari 200 juta pound. Manchester United telah membuat penawaran ke Aston Villa untuk membawa Emiliano Martinez. Usaha setan merah pun ditolak. Daily Mail melaporkan bahwa Man United menyodorkan penawaran ke Aston Villa untuk meminjam Martinez. Gagasan tersebut ditolak oleh Aston Villa. Manajer Unai Emery ditanyai tentang kemungkinan Martinez hengkang. Juru taktik Aston Villa itu malah menyuruh jurnalis bertanya langsung ke sang penjaga gawang tersebut. Liverpool berupaya membuka jalan untuk Federico Chiesa mendapatkan klub baru. The Reds mencoba memuluskan kepindahan winger asal Italia itu ke Atalanta. Sport Italia mengklaim bahwa Chiesa dapat menandatangani kontrak 3 tahun dengan Atalanta. Liverpool mau melepas Chiesa dengan harga 12 juta euro, sama seperti saat mendapatkannya dari Juventus. Liverpool disebut-sebut dapat membantu memperlancar kepindahan Chiesa. Si Merah bersedia membayar sebagian besar gaji anak dari Enrico Chiesa itu. David De Gea telah memperpanjang kontraknya bersama Fiorentina selama 3 tahun ke depan.
Ia terbuka dengan opsi pensiun bersama La Viola. Awalnya hanya dikontrak semusim, namun performa De Gea di bawah Mister Sukses membantu Fiorentina finish ke-6 di Serie A tahun 2024-25 serta memastikan satu tiket ke kompetisi Eropa musim depan. Manajemen La Viola lalu mengganjarnya dengan kontrak baru hingga 2028 pada Mei silam. Itu artinya, De Gea akan berada di Artemio Franchi hingga usia 37 tahun. Ia mengaku betah tinggal di Florence. Performa apik De Gea memunculkan pertanyaan apakah mungkin ia masih berambisi kembali memperkuat La Furia Roja di masa depan. Namun ia sudah puas dengan apa yang ia lewati di masa lalu, bermain 45 kali dan ikut 4 turnamen besar. Barcelona punya masalah baru jika transfer Marcus Rashford tuntas. Apakah Rashford bisa didaftarkan untuk main musim depan? Namun, ini yang berpotensi jadi masalah baru karena Barcelona dipertanyakan kemampuannya untuk mendaftarkan Rashford di La Liga musim depan. Ini juga berlaku untuk dua pemain baru lainnya, kiper Joan Garcia dan winger Rooney Bardghji, serta Wojciech Szczesny. Sebab, Barcelona saat ini masih dibatasi salary cap karena La Liga menilai pengeluaran Barca musim lalu, termasuk gaji pemain dan transfer, lebih besar ketimbang pemasukan. Jika Barcelona tidak bisa menyelesaikan sebelum waktu registrasi pemain bulan depan, maka Rashford dan para pemain baru tidak bisa diturunkan saat La Liga dimulai. Ini pula yang membuat Nico Williams gagal gabung Barcelona. Dilansir dari Sky Sports, Chelsea turut akan menjual sang striker Nicolas Jackson. Kabarnya, Manchester United meminatinya. Laporan dari dalam klub menyebut, The Blues mau patok harga tinggi buat Jackson. Jackson akan dilepas mulai harga 80 juta pounds atau setara 1,7 triliun rupiah. Menilik nilai pasar dari Transfermarkt, Nicolas Jackson punya harga jual mulai dari 50 juta euro atau setara 952 miliar rupiah. Manchester United tampaknya belum berhenti berburu pemain baru. Setan Merah dikabarkan masih berencana mendatangkan minimal 3 pemain lagi untuk memperkuat skuad mereka musim ini. Berdasarkan laporan tersebut, MU berencana merekrut 3 pemain lagi untuk menutupi kebutuhan tim. Prioritas utama saat ini adalah mendatangkan striker baru. Amorim dinilai sangat membutuhkan penyerang andalan setelah performa 2 striker mereka dinilai masih kurang memuaskan. Selain striker, MU juga dikabarkan akan mencari kiper baru dan gelandang bertahan untuk memperkuat lini tengah dan pertahanan mereka. Ada kabar terbaru seputar aktivitas transfer Manchester United di musim panas ini. Setan Merah dikabarkan mulai mundur dari perburuan Benjamin Sesko. Menurut laporan tersebut, alasan pertama MU tidak mengejar Sesko adalah karena mahar transfernya yang terlampau tinggi. Sesko memiliki harga transfer yang sangat mahal. RB Leipzig hanya bersedia melepas sang striker dengan harga sekitar 85 juta euro. Angka itu dinilai melebihi budget transfer Setan Merah di musim panas ini. Akhirnya, mereka memutuskan untuk tidak melanjutkan niat merekrutnya. Alasan lainnya datang dari sang pemain sendiri. Sesko dikabarkan meminta gaji yang sangat besar jika bergabung dengan MU. Setan Merah disebut sudah menghubungi agen Sesko. Dari pembicaraan itu, diketahui bahwa sang striker menginginkan gaji yang cukup fantastis. Meski tidak disebutkan nominal pastinya, angka yang diminta Sesko dikabarkan melebihi batas yang bersedia dibayar oleh MU. Rencana transfer musim panas Liverpool mulai menunjukkan arah yang jelas, dan salah satu target utama mereka adalah Rodrigo dari Real Madrid. Klub Merseyside itu dikabarkan telah selangkah lebih maju dibandingkan Arsenal dalam proses mendekati sang winger Brasil. Dibandingkan Arsenal yang masih dalam tahap pengamatan, Liverpool disebut telah membuat langkah konkret untuk memboyong Rodrigo. Berdasarkan laporan dari TBR Football, mereka sudah menghubungi perwakilan sang pemain. Manajemen The Reds disebut sangat serius dengan rencana transfer ini dan tak ingin kecolongan oleh rival sesama Premier League. Rodrigo bahkan diklaim menjadi salah satu target utama mereka dalam jendela transfer kali ini. Penyerang Brentford, Yoane Wissa, dikabarkan semakin dekat untuk melanjutkan kariernya di Newcastle United pada jendela transfer musim panas tahun ini. Menurut laporan terbaru dari jurnalis Belgia ternama, Sebastian Vidal, Newcastle United semakin dekat untuk mendapatkan tanda tangan Yoane Wissa. Striker berusia 28 tahun ini tampil cukup impresif untuk Brentford musim lalu, menyumbang 25 gol di semua kompetisi. Ia bisa menjadi tambahan yang sangat baik bagi klub Tyneside tersebut musim depan, di tengah upaya mereka mencari alternatif setelah gagal merekrut Hugo Ekitike. Winger Manchester United, Alejandro Garnacho, dikabarkan terbuka untuk melanjutkan karir di Aston Villa pada jendela transfer musim panas tahun ini. Menurut laporan Graeme Bailey di TBR Football, Alejandro Garnacho terbuka untuk bergabung dengan Aston Villa musim panas ini. Potensi kepindahan ini menarik perhatian, mengingat Garnacho perlu bergabung dengan klub di mana ia akan bermain secara reguler.
Selain Villa, Chelsea dan Tottenham Hotspur juga dikabarkan memantau situasi pemain muda berbakat Manchester United ini. Tottenham dikabarkan telah disalip oleh rival Premier League, Chelsea dalam perburuan servis gelandang RB Leipzig, Xavi Simons. Klub London Utara sebelumnya menjadi salah satu yang terfavorit mendaratkan sang pemain. Chelsea kabarnya telah mengambil langkah lebih lanjut dengan melakukan pembicaraan konkret untuk merekrut seorang gelandang serang yang santer dikaitkan dengan Tottenham di sepanjang musim panas ini. Pemain tersebut adalah Xavi Simons dari RB Leipzig yang merupakan incaran mereka sebelum direpotkan dengan saga transfer Morgan Gibbs-White. Kabar terbaru ini datang dari reporter Sky Sports Jerman, Florian Pletterneck, yang melalui media sosial menyatakan bahwa The Blues kini sedang mengadakan pembicaraan lebih lanjut dengan kubu bintang Leipzig tersebut. Ia mengungkapkan bahwa pasukan Enzo Maresca kini sedang berupaya mencapai kesepakatan untuk pemain berusia 22 tahun tersebut, yang dihargai oleh klub Bundesliga tersebut sebesar 70 juta euro, sekitar Rp. 1,33 triliun. Namun, jurnalis tersebut mengatakan bahwa Chelsea belum siap untuk memenuhi harga yang diminta Leipzig dan menambahkan bahwa klub-klub lain siap untuk menyambar Xavi Simons jika klub London Barat tersebut gagal mencapai kesepakatan. Raksasa Italia, Juventus dikabarkan membuka pembicaraan untuk merekrut salah satu defender Atletico Madrid, Nahuel Molina musim panas ini. Pemain internasional Argentina memiliki pengalaman bermain di Serie A sebelum pindah ke Metropolitano bersama Udinese. Kabarnya Atletico meminta euro 25-30 juta, tetapi Bianconeri akan berusaha menurunkan angka tersebut. Hal itu bahkan mungkin termasuk menawarkan pemain, atau pinjaman pemain, kepada Dusan Vlahovic, Weston McKennie, atau Nico Gonzalez. Namun, kepergian Molina bisa diperlambat oleh Atletico jika mereka merasa tawaran tersebut tidak memadai. Tampaknya mereka mungkin kehilangan Jesus Areso, yang secara teori akan bersaing dengan Llorente untuk posisi starter. Belum jelas apakah hal itu akan memengaruhi keinginan Atletico untuk menjual. Liverpool dan Manchester United dikabarkan harus menelan kekecewaan karena Crystal Palace menolak untuk melepas Jean-Philippe Mateta di musim panas tahun ini. Menurut laporan Pete O'Rourke melalui Football Insider, Crystal Palace berupaya semaksimal mungkin untuk memastikan Jean-Philippe Mateta tetap bertahan di Selhurst Park. The Eagles tidak berniat menjual striker bintang mereka meskipun ada minat serius dari klub-klub raksasa seperti Liverpool dan Manchester United. Keputusan tegas ini menjadi pukulan telak bagi klub-klub Liga Premier yang sangat menginginkan jasa sang penyerang setelah penampilan sensasionalnya musim lalu. Tottenham dikabarkan sedang mencari alternatif untuk James Maddison musim panas ini dan salah satu opsi yang menjadi incaran mereka adalah gelandang Aston Villa, Jacob Ramsey yang juga menjadi target Nottingham Forest dan Everton. Menurut jurnalis Sebastian Vidal, Nottingham Forest, Everton dan Tottenham berminat untuk merekrut gelandang 24 tahun milik Aston Villa, Jacob Ramsey. Sang pemain dibanderol 50 juta pound dan klubnya membuka peluang untuk menjualnya. Nottingham Forest kabarnya memimpin perburuan servis sang gelandang akan menarik apabila mereka bisa mewujudkan transfernya di saat Morgan Gibbs-White dikaitkan dengan kepindahannya, dan bukan hal mengejutkan apabila Forest mencari pemain yang mirip sebagai penggantinya. Juventus mengumumkan Francisco Conceicao sebagai pemain tetap. Winger itu ditebus dari Porto dengan biaya 30,4 juta euro. Conceicao musim lalu dipinjam Juventus selama setahun penuh. Dalam peminjaman tersebut, raksasa asal Turin itu punya hak untuk diprioritaskan dalam menebus klausul rilis senilai 30 juta euro. Klausul itu kabarnya berlaku sampai Juni tahun 2025 lalu. Tapi keadaan tak begitu baik buat Juventus, sehingga mereka sempat terancam gagal mempermanenkan putra winger legendaris Portugal Sergio Conceicao tersebut. Akan tetapi Juventus pada prosesnya berhasil mempertahankan kesempatannya menebus winger 22 tahun itu. Itu tak lepas juga dari keinginan si pemain untuk tetap berseragam hitam putih. Bahkan demi tetap di Juventus, Conceicao merelakan bonus transfer sebesar 20% dari Porto. Nilai itu dilaporkan akan diganti Juventus selama bermain di sana. Juventus mengonfirmasi telah menebus pemain tersebut seharga 30,4 juta euro, sekitar 583 miliar rupiah plus biaya tambahan 1,6 juta euro. Ongkos transfer ini akan dibayarkan dalam 4 tahap. Proses panjang pencarian striker baru Arsenal akhirnya mencapai titik terang. The Gunners dikabarkan telah berhasil mengamankan tanda tangan Victor Gyökeres dari Sporting Lisbon. Setelah melalui negosiasi yang cukup intens, Arsenal dan Sporting Lisbon akhirnya menemui kata sepakat untuk transfer Gyökeres. The Gunners akan membayar sekitar 63,5 juta euro sebagai biaya transfer utama, dengan tambahan 10 juta euro dalam bentuk klausul add-ons. Sporting dikabarkan telah menerima tawaran ini dan memberikan lampu hijau untuk kepindahan sang striker. Di sisi pemain, Arsenal tidak mengalami kesulitan berarti untuk meyakinkan Gyökeres pindah ke London Utara.
Gyökeres dikabarkan telah menyetujui kontrak berdurasi 5 tahun dengan klub asal London Utara tersebut. Meski detail kontrak tidak diungkap sepenuhnya, Romano menyebutkan bahwa agen Gyökeres bahkan rela mengurangi komisinya demi memuluskan transfer ini, menunjukkan betapa pemain ini sangat ingin bergabung dengan Arsenal. Hakan Çalhanoğlu sempat kencang dirumorkan bakal meninggalkan Inter Milan. Agennya memastikan gelandang internasional Turki itu bertahan. Kali ini, agen Çalhanoğlu yakni Gordon Stipic-Whitflair, ikut menegaskan bahwa rumor-rumor menyangkut kliennya hanya permainan media semata. Tak ada landasan fakta di dalamnya. Stipic-Whitflair juga menjelaskan bahwa Çalhanoğlu memang punya keterikatan dengan Galatasaray karena darah Turkinya. Tapi itu tidak ada kaitannya dengan rumor musim panas ini. Klub raksasa La Liga, Real Madrid, tampaknya sedang mencari pengganti yang tepat untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan Toni Kroos. Los Blancos dikabarkan tertarik untuk merekrut Rodri dari Manchester City. Menurut laporan AS, Real Madrid sangat serius ingin membawa Rodri ke Santiago Bernabeu musim panas ini. Sang gelandang dinilai memiliki karakteristik yang mirip dengan Kroos. Apalagi, Rodri pernah meraih penghargaan sebagai pemain terbaik dunia. Faktor lain yang membuat Madrid tertarik adalah pengalaman Rodri bermain di La Liga bersama Atletico Madrid sebelumnya. Hal ini dianggap akan mempermudah proses adaptasinya. Namun, laporan yang sama mengungkapkan bahwa Real Madrid akan menghadapi kesulitan besar dalam merekrut Rodri. Manchester City sama sekali tidak berniat melepas pemain andalannya ini. Rodri dianggap sebagai bagian tak tergantikan dalam skema permainan Pep Guardiola. Klub asal Etihad tersebut dikabarkan siap menolak segala bentuk tawaran dari Madrid untuk mempertahankan Rodri musim panas ini. Kabar mengejutkan datang dari masa depan Xavi Simons. Gelandang muda RB Leipzig ini dikabarkan sedang dalam proses menuju Stamford Bridge untuk bergabung dengan Chelsea. Menurut laporan eksklusif Fabrizio Romano, Chelsea muncul sebagai tujuan paling kuat untuk Simons. The Blues dikabarkan sudah melakukan pendekatan serius untuk merekrut bintang muda ini. Romano mengungkapkan bahwa Chelsea telah mengambil langkah cepat dalam transfer ini. Manajemen The Blues dikabarkan telah berkomunikasi intens dengan perwakilan Simons. Mereka mempresentasikan visi jangka panjang klub dan peran yang akan diemban sang pemain di Stamford Bridge. Kabarnya, Simons sendiri sangat tertarik dengan proyek yang ditawarkan Chelsea. Faktor inilah yang membuat klub asal London Barat tersebut unggul dalam perburuan tanda tangan sang gelandang.